kalian sudah tahu ya MSG itu apa sih, sering kita konsumsi juga biasanya. Tapi MSG sendiri ini asal mulanya dari mana sih? MSG ini bentuknya seperti apa sih? Bentuk aslinya seperti itu ya. Oke, kita bahas sedikit karena rekan-rekan MPS semua harus mengetahui produk knowledge yang ada di barang-barang yang ada di solusi itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah MSG. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang MSG. MSG sendiri ini apa sih? Oke, asal mula MSG itu berasal dari Jepang ya. Jadi ada profesor dari Jepang yaitu Kikunai Ikeda mengisolasi asam glutamat sebagai bahan baku rasa baru pada tahun 1908 yang berasal dari ganggang laut. Jadi dari laut ya, dengan ekstraksi air dan kristalisasi dan menamai rasa ini umami. Untuk memverifikasi bahwa glutamat yang diionasi adalah penyebab rasa umami, Profesor Ikeda mempelajari sebagai sifat garam glutamat seperti kalsium, kalium, magnesium, glutamat. Jadi digabungin tuh rasanya gitu. Makanya ada rasa umami atau gurih seperti itu. Di antara garam-garam itu, sodium glutamat adalah yang paling mudah larut, yang sedap, dan mudah dikristalisasikan. Maka Profesor Ikeda menamai produk ini adalah monosodium glutamat dan mengajukan hak paten untuk membuat MSG. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi panjang ya Profesor Ikeda ini pada akhirnya membuat bumbu yaitu MSG. Nah, pengertiannya adalah monosodium glutamat atau MSG adalah garam sodium L-glutamic acid yang digunakan sebagai bahan penyedap. Mungkin rekan-rekan MPS yang ibu rumah tangga misalnya atau suka masak itu mungkin tahu ya sebagai bahan penyedap rasa untuk biar kita makin enak nih makanannya, masakannya seperti itu. Jadi MSG ini adalah hasil dari purifikasi glutamat atau gabungan dari beberapa asam amino dengan sejumlah kecil yang dihasilkan dari proses hidrolisa protein. Dan bentuknya itu seperti kristal putih, kaya akan glutamat dan merupakan asam amino yang penting dalam metabolisme pemecahan protein. Ini tuh adalah MSG adalah bahan adaptif dan bahan kimia. Jadi tidak perlu khawatir karena ini merupakan bahan alami. Maka hampir digunakan di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang memang mengandung MSG ini. Nah, fungsi MSG sendiri pada makanan itu cukup banyak rekan-rekan sekalian. Jadi bisa memperkuat rasa pada makanan, menambah total intensitas rasa pada makanan. Jadi kualitas rasa yang dicampur oleh MSG itu berbeda seperti itu. Jadi lebih enak seperti itu. Ada 4 macam rasa dasar. Jadi ketika dimasukkan makanannya akan tercipta 4 macam rasa dasar tersebut. Yang ketiga adalah mempertinggi karakteristik rasa tertentu pada makanan dalam hal kontinuitas, pengaruh yang kuat, kelembutan, dan kekentalan. Yang keempat adalah mempertinggi rasa yang khas pada makanan jenis daging, sapi, atau ayam. Jadi ketika rasa makanan jenis daging, sapi, atau ayam, ketika ditambahkan MSG itu akan kuat sekali rasanya, seperti itu. Jadi lebih berasa gitu ya. Kemudian yang kelima mempunyai efek rasa yang sama pada air kaldu daging meskipun dikatakan MSG tidak memberikan efek aroma yang karena menambah kelezatan pada makanan. Pastinya ya kalau sudah ada MSG-nya di dalam makanan tersebut itu biasanya lebih gurih, lebih enak seperti itu. Nah, jenis MSG yang ada di Solubis ini ada 2 nih jenisnya. Jadi yang pertama adalah MSG Mehuames 40 dari supplier PT Jaspindo Karya Makmur. Yang kedua adalah MSG Mesh Powder 100 sampai 200 dari supplier PT Mitra 3 Sepakat. Nah, adanya perbedaan mesh ini, ada yang 40, ada yang 100 200 ini berbeda. Nah, besaran mesh ini berbeda terjadi karena perbedaan butiran partikel pada MSG tersebut. Jadi semakin besar jumlah mesh akan semakin halus. Namun sebaliknya ketika
semakin kecil jumlah mass, maka semakin besar partikelnya. Seperti itu. Jadi perbedaannya bisa diukur pada jenis mass-nya. MSG mass ukuran berapa, seperti itu. Di Solubis ada ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan MTS kalau mau menjual MSG di Solubis itu ada 2 jenis seperti itu. Nah, rekan-rekan MTS itu target pasar MSG itu terbagi menjadi 2, bisa di skala besar, bisa di skala kecil. Jadi kalau misalnya mau cari nih target pasarnya siapa sih gitu ya, mungkin bisa cari-cari restoran franchise atau restoran waralaba, terus pabrik cemilan gitu ya, terus pabrik makanan siap saji. Pokoknya memang yang butuh MSG atau bumbu penyedap dalam jumlah besar. Kemudian kalau skala kecil, pelaku usaha UMKM makanan dan pedagang kaki lima. Jadi biasanya ini benar-benar biasanya di pinggir jalan gitu ya, ada pedagang kaki lima. Nah, coba tanya-tanya, kira-kira MSG-nya butuh berapa banyak seperti itu. Nah, coba-coba tanya. Jadi target pasarnya ada 2 nih, yaitu jadi rekan-rekan MPS tidak perlu khawatir, bisa mencari buyer atau mencari pembeli dari mana saja, seperti itu. Oke, untuk penjelasan di siang hari ini saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan bisa kontak kami kembali, bisa chat via WA atau bisa email juga. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih setelah menyaksikan untuk penjelasan training product knowledge dengan judul MSG di siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.